Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febrianti, NPM 0320010002. Di sini saya akan membuat video untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi 4 poin. Saya akan memaparkan poin A dan poin C. Poin A yaitu pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang dilakukan. Menurut Wijoyo, lingkungan belajar adalah kondisi atau segala fasilitas yang digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai meninggalkannya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal balik, dalam artian yaitu lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula, dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Poin C yaitu macam-macam lingkungan belajar. Di sini macam-macam lingkungan belajar terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat di mana seorang anak akan mendapatkan pendidikan yang paling pertama kalinya jelas mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tua bisa mengontrol serta mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah, serta menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi atau suasana rumah yang nyaman sehingga anak tersebut nyaman belajar di rumah. Adapun faktor-faktor keluarga, pertama yaitu cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan anaknya, pendidikan anaknya, maka acuh tak acuh dalam belajar anaknya, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan anaknya. Sedangkan anak yang pandai, tetapi mereka orang tuanya acuh tak acuh, maka anak cenderung kurang perhatian dan belajarnya sehingga hasilnya kurang memuaskan. Kedua yaitu relasi antara anggota keluarga. Relasi atau hubungan antar anggota keluarga yang terpenting adalah hubungan anak dengan orang tuanya. Hal ini dapat terwujud melalui kasih sayang, saling perhatian, pengertian, dan sebaliknya. Ketiga, suasana rumah. Suasana rumah yang baik adalah suasana yang mampu mendukung proses dan hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. Suasana rumah yang tentram dan nyaman akan membuat anak menjadi tenang sehingga membuat anak belajar dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang diperoleh seorang anak. Keempat, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang dalam proses belajar selain harus dipenuhi kebutuhannya, juga harus didukung dengan fasilitas yang menunjang proses belajarnya. Seorang anak yang hidup di dalam keluarga yang serba kekurangan tentu saja akan mendapatkan fasilitas belajar yang kurang memadai, sehingga anak berpengaruh terhadap proses belajar yang dilakukannya. Sebaliknya, jika ada anak yang berada di dalam proses keluarga yang berkecukupan, maka mendapatkan fasilitas yang cukup baik. Kelima, perhatian orang tua. Orang tua harus bisa memberikan dorongan dan perhatian terhadap anaknya. Selain menyediakan fasilitas belajar di rumah, orang tua juga jangan terlalu memberikan pekerjaan berat untuk anaknya, sehingga mempunyai banyak waktu untuk belajar. Selain itu, orang tua juga mengontrol waktu belajar anaknya, sehingga waktu belajar anak-anaknya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Kedua yaitu lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah merupakan faktor eksternal yang berada dari luar diri siswa. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana siswa melakukan proses pembelajaran. Lingkungan sekolah akan menjadi faktor eksternal yang terpenting demi terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif. Faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: pertama, metode mengajar guru. Metode mengajar guru adalah cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Guru yang baik akan membuat siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran dan memotivasi siswa. Kedua yaitu relasi guru dengan siswa. Relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya, sehingga siswa akan menyukai mata pelajaran yang diampu. C yaitu relasi siswa dengan siswa. Hubungan dengan sesama siswa yang baik. Pergaulan dengan sesama siswa yang baik akan membuat siswa merasa nyaman belajar, sehingga akan senantiasa berusaha untuk memperoleh hasil belajar yang terbaik. Oleh karena itu, relasi atau hubungan antar siswa dengan siswa perlu didorong dengan baik, sehingga siswa tidak merasa rendah diri atau merasa diasingkan oleh temannya lainnya. D. Fasilitas sekolah. Kelengkapan fasilitas sekolah akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai siswa. Kelengkapan fasilitas sekolah mempermudahkan siswa dan gurunya dalam proses belajar mengajar. Ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa siswa yang dapat merupakan bagian dari masyarakat dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang menunjang keberhasilan belajar yang dilakukannya. Faktor-faktor yang terdapat di lingkungan masyarakat antara lain: A. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat mengembangkan pribadi siswa tersebut, tetapi kegiatan ini akan berdampak negatif apabila kegiatan ini terlalu banyak, sehingga menyita waktu siswa. B. Teman bergaul. Teman bergaul akan cepat mempengaruhi perkembangan siswa, karena biasanya teman bergaul adalah teman-teman yang sebaya dan sebagian waktunya mereka digunakan untuk bermain dengan teman-temannya. Teman bergaul sangat berpengaruh besar bagi anak-anak, maka kewajiban orang tua adalah mengawasi dan memberikan perhatian untuk mengurangi pergaulan yang diberikan kepada dampak negatif bagi anak tersebut. Agar siswa dapat belajar dengan baik, kita orang tua harus pembinaan dan guru dapat mengontrol kegiatan belajar bagi siswa. C. Mass media. Media massa di era globalisasi ini sekarang sangat beragam, dari media cetak sampai media elektronik. Selain itu, siswa dan anak juga mempengaruhi dalam apa yang dilihat serta akan meniru apa yang disaksikan. Maka perlu kiranya peran orang tua dalam pendidik untuk memberikan perhatian dan arahan bimbingan dengan baik keluarga maupun masyarakat. D. Bentuk kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik seperti masyarakat yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang mendorong siswa untuk mendapatkan hasil belajar dan mencapai cita-citanya. Lingkungan tetangga dapat memberikan motivasi anak untuk belajar apabila terdiri dari pelajar, mahasiswa, dokter. Sebaliknya, lingkungan tetangga adalah orang-orang non-pendidikan, maka berpengaruh pula pada siswa. Sekian hasil dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.